Semua menteri terkejut saat mengikuti rapat paripurna bersama Prabowo. Ternyata Prabowo sangat serius dalam memimpin rapat dan Prabowo akan memecat semua menteri yang tidak patuh pada aturan dan yang tidak membela rakyat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mendukung program makan siang bergizi gratis. Secara tegas Presiden Prabowo meminta menteri yang tidak mendukung makan gratis untuk angkat kaki dari kabinet. Presiden Prabowo menyebut ia mempertaruhkan jabatannya dalam mensukseskan program unggulannya ini dan sudah mempersiapkannya secara matang. Kata Prabowo begini, "Saya yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah penting. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan. Kita satu tim harus yakin semuanya ini bagian daripada perencanaan kebangkitan bangsa Indonesia," kata Prabowo. Ada informasi terbaru tentang Prabowo hari ini yang terupdate. Ternyata ada 5 menteri Prabowo paling kaya, hartanya bikin ngiler. Yang pertama, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sakti Wahyu Trenggono menempati posisi pertama sebagai menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai 2,6 triliun. Berdasarkan laporan harta kekayaannya yang disampaikan pada 26 Maret 2024, Sakti memiliki 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi seperti Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut mencapai 91 miliar rupiah. Sakti juga dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses sebelum memasuki dunia pemerintahan. Menteri paling kaya yang kedua adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Erick Thohir, yang kembali menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, berada di posisi kedua dengan total kekayaan sebesar 2,3 triliun. Harta kekayaan tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 Maret 2024. Erick memiliki 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat. Nilai aset properti tersebut mencapai 419,6 miliar. Menteri paling kaya yang ketiga adalah Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi. Menteri Investasi Rosan Ruslani menempati posisi ketiga dengan total kekayaan mencapai 860,7 miliar, berdasarkan laporan per 10 Juni 2024. Rosan memiliki 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Badung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Nilai properti yang dimiliki Rosan tercatat sebesar 511 miliar. Menteri paling kaya yang keempat adalah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, melaporkan kekayaannya senilai 411,6 miliar pada 26 Maret 2024. Airlangga memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Australia, dan Manado, dengan total nilai mencapai 107,8 miliar. Airlangga juga dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam perekonomian nasional. Menteri paling kaya yang kelima adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, melaporkan kekayaannya sebesar 310,4 miliar kepada KPK pada 1 April 2024. Bahlil Lahadalia memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen dengan total nilai properti mencapai 291,6 miliar. Sebelum menjabat di pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai sektor. Prabowo jelaskan pentingnya pembekalan menteri di Akmil Magelang. Presiden Prabowo Subianto akan mengajak para pembantunya di Kabinet Merah Putih melakukan pembekalan tambahan selama 3 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan ini untuk menguatkan kerja sama tim di kabinet. "Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan,"
Kemudian, kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, kawasan Akademi Militer, kata Prabowo Subianto saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di kantor Presiden. Presiden Prabowo mengatakan Magelang merupakan sentra perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sehingga, diharapkan dapat menumbuhkan keberanian dan meningkatkan rasa cinta tanah air dari para menteri dan wakil menteri. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai darah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung itu. Saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air, ujar Prabowo. Prabowo meyakini pembekalan di Akmil Magelang ini akan membawa banyak manfaat untuk kabinet dan pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik, tutur Prabowo Subianto. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo blak-blakan soal alasan awasi langsung Kemenkeu Bappenas. Presiden Prabowo Subianto seakan menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih untuk mengawasi langsung 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANERB. Prabowo menjawab alasan itu pada saat memberikan arahan dalam rapat Kabinet Perdana yang dihelat di Istana Negara. Dalam arahan itu, Prabowo memberikan 3 tugas khusus kepada 3 kementerian yang kini berada langsung dalam pengawasan Presiden, bukan kementerian koordinator. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo memerintahkan untuk menjaga agar pemerintahan dijalankan secara efisien. Dia tak ingin kementerian-kementerian menggunakan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas ke luar negeri. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini meminta anggaran pemerintah yang terbatas digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan. Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ngada studi banding belajar pramuka ke negara lain, kata Prabowo. Kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Prabowo mengaku memberikan beberapa arahan khusus. Dia meminta Bappenas memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan. Dia memberi tugas khusus kepada Bappenas untuk mempelajari semua proyek yang dilaksanakan pemerintah. Menteri Bappenas pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi, kata dia. Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Perwakilan Rakyat pada hari pelantikan saya, kata dia lagi. Selain itu, Prabowo juga menyoroti urusan birokrasi di Indonesia yang masih ribet dan menyusahkan. Karena itu, dia berpesan kepada menterinya untuk berani mencopot pejabat yang tidak memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Urusan birokrasi dan pemecatan pegawai negeri sipil ini merupakan ranah yang dipegang oleh Kementerian PANERB. Segera laporkan, segera kita ganti. Tidak ada yang kebal, yang tidak patuh tidak bekerja keras buat bangsa dan rakyat saudara-saudara copot segera.